Selamat pagi atau selamat siang, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen penguji. Perkenalkan nama saya Rizky Maulana dengan NIM 17016 22135 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Perspektif Hilirisasi Industri, Indeks Pembangunan dan Transformasi Digital periode 2015 sampai 2024 di bawah bimbingan Profesor Dr. Siti Nurjana SE MSI dan juga Profesor Dr. Tuti Sariwulan MSI. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan langsung memaparkan latar belakang penelitian ini. Penelitian ini berangkat dari satu isu fundamental dalam pembangunan ekonomi, yaitu adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan pada kali ini bukan sekedar persoalan keadilan distribusi, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang, sebagaimana yang ditegaskan oleh Stiglitz pada tahun 2015. Isu ini menjadi salah satu fokus global yang tercerminkan pada SDGs Point ke-10 mengenai Reduce Inequalities. Dalam konteks Indonesia juga, sebagai negara kepulauan dengan 34 provinsi, ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi tantangan yang cukup signifikan. Hal ini muncul akibat perbedaan akses terhadap sumber daya modal, pendidikan, dan infrastruktur antar provinsi, seperti yang dikemukakan oleh Walujadi dan kawan-kawan pada tahun 2022. Secara kebijakan, agenda nasional yang ada di Republik ini RPJMN 2025-2029 menargetkan penurunan koefisien Gini menjadi 0,37 pada tahun 2029. Hilirisasi industri dan transformasi digital menjadi pilar utama transformasi ekonomi nasional. Nah, pada tahun 2024 yang Bapak Ibu bisa lihat pada data tersebut, data BPS tahun 2024 menunjukkan Gini rasio nasional berada pada kisaran 0,37 sampai 0,40 yang masih tergolong ketimpangan sedang sampai tinggi. Menariknya justru provinsi-provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Barat itu memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibanding dengan provinsi yang lainnya. Nah, fenomena ini menunjukkan nih bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diukur melalui PDRB tidak otomatis berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Justru disinilah letak gap penelitian yang ingin saya jawab. Oke, selanjutnya itu adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama itu adalah apakah hilirisasi industri berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia? Yang kedua, apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia? Yang ketiga, apakah transformasi digital berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia? Selain dengan pertanyaan penelitian ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama itu adalah menganalisis pengaruh hilirisasi industri terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Yang ketiga itu adalah menganalisis pengaruh transformasi digital terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Yang keempat, menganalisis pengaruh hilirisasi industri IPM dan transformasi digital secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis. Yang pertama itu adalah dari manfaat teoritis. Yang pertama itu adalah memperkaya kajian ilmu ekonomi pembangunan tentang determinan ketimpangan pendapatan di negara berkembang seperti di Indonesia ini dari perspektif transformasi struktural, pembangunan manusia, dan digitalisasi ekonomi. Memberikan konfirmasi empiris terhadap relevansi struktural transformation theory yang dikemukakan oleh Lewis pada tahun 1954, human capital theory, dan juga skill based technology change dalam konteks Indonesia. Selanjutnya itu adalah manfaat praktis. Yang pertama itu memasukkan berbasis bukti empiris evidence based policy bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan hilirisasi dan transformasi digital yang lebih inklusif guna menurunkan ketimpangan antar provinsi. Referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa pendidikan ekonomi dan ilmu ekonomi. Pembangunan dalam memahami metode penelitian kuantitatif berbasis data panel. Nah, selanjutnya masuk ke dalam teori landasan utama. Pada kali ini, saya menggunakan landasan utama teori ini adalah dari teori Gunnar Myrdal, yaitu adalah circular cumulative caution dari Gunnar Myrdal pada dalam karyanya Economic Theory and Underdeveloped Regions.
Nah, Mendel menjelaskan dua mekanisme yang saling berlawanan. Yang pertama itu adalah ketimpangan terjadi dari Big West Effect, di mana wilayah maju menyerap modal, tenaga kerja terampil, dan justru sumber daya produktif dari wilayah yang lebih terbelakang. Ini mekanisme pasar bebas justru memperkuat keunggulan wilayah yang sudah maju dan memperlebar kesenjangan secara kumulatif, sehingga ketimpangan cenderung semakin melebar dalam jangka panjang. Contohnya itu di Indonesia itu adalah pada Provinsi DKI Jakarta, yang dimana wilayah DKI tersebut itu adalah wilayah maju, yang dimana DKI Jakarta itu menyerap tenaga kerja terampil dari berbagai daerah dan sumber daya produktif dari berbagai daerah, yang menyebabkan di daerah-daerah lainnya itu menjadi wilayah yang terbelakang atau yang menjadikan ketimpangan itu semakin tinggi. Nah, selain dari semakin tingginya ketimpangan, Gunnar Myrdal juga memberikan spread effect juga, yaitu adalah penyebaran manfaat dari pertumbuhan wilayah yang maju ke wilayah sekitarnya melalui peningkatan permintaan produk, kalian investasi, transformasi teknologi, dan difusi pengetahuan. Mekanisme ini berpotensi menekankan ketimpangan melalui trickle down effect. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa seperti Jakarta itu memiliki sumber daya yang maju dan juga tenaga kerja terampil yang maju itu dapat memberikan pertumbuhan juga kepada wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, selain itu, saya juga memberikan teori ketimpangan pendapatan pada Al Hirschman pada tahun 1958. Beliau mengungkapkan bahwa ketimpangan merupakan konsekuensi inheren dari pembangunan investasi terkonsentrasi seperti dibilang pada wilayah DKI Jakarta, menciptakan forward linked dan backward linked yang tidak merata. Ketimpangan awal dapat menjadi stimulus pertumbuhan jika diiringi distribusi yang memadai. Nah, selanjutnya itu adalah dari Todaro dengan teori faktor ketimpangannya. Nah, pada teori ini beliau mengungkapkan bahwa ketimpangan terjadi dari tiga faktor. Yang pertama itu adalah perbedaan dari kepemilikan faktor produksi antara sumber daya yang kaya maupun sumber daya yang menengah ke bawah. Itu akan menciptakan ketimpangan yang berbeda. Selanjutnya itu adalah kesenjangan akses pendidikan dan teknologi. Terus yang seperti kita ketahui bahwa biasanya orang-orang kaya itu memiliki sumber daya yang berlebih, maka beliau akan memberikan sekolah-sekolah pendidikan terhadap anaknya yang lebih baik dan juga teknologi yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat menengah ke bawah. Itu akan menciptakan penyimpangan pendapatan yang lebih tinggi lagi nantinya. Selanjutnya itu adalah kebijakan pembangunan yang bias di wilayah tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori hilirisasi industri. Nah, hilirisasi industri merupakan proses transformasi produksi dari ekstraksi atau bahan mentah menuju bahan pengolahan bernilai tinggi, dikenal sebagai upgrading industrialization yang dikemukakan oleh Bahlil Lahadalia dan kawan-kawan pada tahun 2024. Nah, secara teoritis saya menggunakan 4 landasan. Yang pertama itu adalah dari Arthur Lewis pada tahun 1954 yang mendukung model dualisme yang menjelaskan terjadinya nih transisi dari sektor tradisional berproduktivitas rendah menuju sektor industri modern berproduktivitas tinggi seperti yang sudah dikatakan oleh Lahadalia dan kawan-kawannya. Nah, contohnya itu adalah ekspansi industri pengolahan nikel mendorong industrialisasi domestik. Nah, yang kedua itu adalah teori dari Kuznets tahun 1955. Beliau memberikan hipotesis kurva U terbalik. Memperlem dualisme atau industrialisasi itu awalnya itu adalah memperlebar kesenjangan, namun seiring penyerapan tenaga kerja industri yang meningkat, maka distribusi pendapatan berangsur membaik. Nah, selanjutnya itu adalah teori dari Leontief 1941, input dan output. Backward linked hilirisasi menarik input dari sektor hulu dan forward linked output hilirisasi jadi bahan baku sektor hilir. Multiplier effect memperluas dampak ekonomi. Selanjutnya itu adalah Porter pada tahun 1990 dengan menggunakan model Diamond Model. Hilirisasi memperkuat keterkaitan antar industri, meningkatkan kebutuhan tenaga kerja terampil, serta mendorong transformasi teknologi dan keunggulan kompetitif nasional yang dapat berfungsi pada penurunan pendapat distribusi pemerataan pendapatan.
Proxy yang digunakan dalam penelitian ini adalah share PDRB industri pengolahan terhadap PDRB per kapita dikali 100% bersumber dari data BPS lapangan usaha. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam teori indeks pembangunan manusia. Nah, IPM tersendiri ini itu adalah tersusun dari 3 dimensi. Yang pertama itu adalah melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Nah, kesehatan ini diukur melalui angka harapan hidup atau AHH, sedangkan pendidikan melalui rata-rata dan harapan lama sekolah. Yang ketiga adalah standar hidup diukur melalui pengeluaran real per kapita. Saya menggunakan dua teori dari yang pertama itu lagi G.S. Baker tahun 1964 melalui Human Capital Theory menjelaskan bahwa investasi dan pendidikan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ketimpangan dalam distribusi human capital inilah yang menciptakan kesenjangan upah yang tercermin melalui indeks Gini rasio. Namun dengan adanya investasi dan pendidikan ini diharapkan dapat menurunkan dari Gini rasio tersebut. Nah, yang kedua itu adalah J. Mincer 1974. Investasi pendidikan yang tersebar dia merata di suatu wilayah mempersempit perbedaan antara upah antar individu sehingga rasio Gini dapat menurun relevan dengan RLS dan HLS dalam IPM. Selanjutnya, transformasi digital. Saya menggunakan teori pertama itu adalah Digital Finance Inclusion Theory yang menyatakan bahwa inklusi keuangan digital memperluas akses layanan ke tabungan, kredit, dan pembayaran kepada masyarakat yang sebelumnya tereksklusi dari sistem keuangan formal melalui kanal seperti mobile banking, email, dan vintage lending. Perluasan akses ini memungkinkan kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif sehingga kesenjangan kesempatan ekonomi antar wilayah dapat menyempit. Selanjutnya itu adalah teori difusi inovasi Rogers. Pada tahun 1962, adopsi teknologi digital berlangsung secara bertahap mengikuti kurva S mulai dari kelompok inovator hingga laggards. Pada tahap awal, kelompok pendapatan tinggi lebih cepat mengadopsi sehingga sempat memperlebar kesenjangan. Namun, pada tahap difusi yang telah meluas seperti kondisi Indonesia periode 2015 sampai 2024, biaya teknologi menurun dan adopsi dapat merata sehingga kesenjangan akses awal berangsur mengecil. Yang terakhir itu adalah Network Society Theory yang dikemukakan oleh Kestel 1996. Dalam masyarakat jaringan, nilai ekonomi semakin ditentukan oleh kapasitas suatu wilayah untuk terhubung dalam jaringan informasi digital, bukan hanya oleh penguasa modal fisik. Perluasan akses dan keahlian TIK memungkinkan wilayah yang sebelumnya termarginalkan turut berpartisipasi dalam jaringan ekonomi, sehingga peluang ekonomi terdistribusi lebih merata antar provinsi. Ini saya merangkum 5 penelitian terdahulu. Yang pertama itu saya menggunakan penelitian dari MEHIC sebagai hilirisasi industri yang menggunakan metode GMM pada 27 negara menengah pada periode 1991 hingga 2014 menemukan bahwa penyerapan tenaga kerja manufaktur berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan. Nah, selanjutnya itu adalah untuk variabel IPM. Walu jadi dan kawan-kawan pada tahun 2022 menggunakan data panel Fixed Effect Model pada 34 provinsi periode 2010 hingga 2017 menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan. Nah, selanjutnya itu adalah penelitian dari Suparman dan Muzakir tahun 2023 pada variabel transformasi digital menggunakan metode Fixed Effect Model dan sistem JMM pada 32 provinsi periode 2012 sampai 2020 menemukan bahwa TIK berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimbangan regional di mana digitalisasi yang inklusif mendukung pemerintahan antar daerah. Dua penelitian terakhir mengintegrasikan ketiga variabel sekaligus. Susan pada tahun 2022 menggunakan FEM dan REM di kawasan timur Indonesia periode tahun 2018 sampai 2022 menemukan bahwa IPM dan IPTIK menekankan ketimpangan secara parsial, namun aglomerasi industri yang terkonsentrasi justru memperparah ketimpangan di kawasan tersebut. Yang paling terkini itu adalah Hananto Wibowo dan Aisyah tahun 2025 melalui regresi data panel 34 provinsi periode 2019 sampai 2023 menemukan bahwa peningkatan akses TIK dan IPM berdampak signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan, menegaskan pentingnya kualitas SDM dan digitalisasi yang inklusif. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir dan hipotesis.
Hipotesis yang pertama itu adalah hilirisasi industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Yang kedua itu adalah indeks pembangunan manusia melalui proksi IPM per provinsi berpengaruh negatif dan secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Yang terakhir itu adalah transformasi digital melalui proksi indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hilirisasi industri IPM dan transformasi digital secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi Indonesia tahun 2015 sampai 2024. Nah, selanjutnya itu adalah unit analis dan cakupan data serta pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data panel dengan unit analis sebanyak 34 provinsi sebagai cross-section dan rentang waktu 10 tahun, yaitu dari 2015 hingga 2024, sehingga total observasi yang dihasilkan itu adalah 340, yaitu 34 dikali 10. Ada 3 alasan utama mengapa saya memilih periode 2015 sampai 2024. Nah, yang pertama itu adalah tahun 2015 merupakan titik awal implementasi dari kebijakan hilirisasi mineral melalui Undang-Undang Minerba tahun 2009 yang kemudian diperbarui pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Nah, yang kedua itu mencakup dinamika transformasi digital yang tinggi, lonjakan penggunaan e-commerce, pembayaran digital UMKM. Nah, selanjutnya itu adalah data yang dikutip dari BPS ini, Suksesnas, PDRB Lapangan Usaha, IPTIK, dan IPM tersedia lengkap dan konsisten secara metodologis. Selanjutnya itu adalah definisi operasional variabel. Untuk memperjelas berikut definisi operasional masing-masing variabel. Yang pertama itu adalah variabel ketimpangan pendapatan yang diindikatorkan atau proksi melalui nilai koefisien Gini melalui rata-rata Maret dan September pedesaan dan perkotaan dengan satuan 0 sampai 1. Sumbernya itu adalah dari BPS Suksesnas. Yang kedua itu adalah hilirisasi industri yang melalui proksi share PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB per kapita konstan yang melalui satuan persentase. Nah, sumbernya itu adalah BPS, PDRB Lapangan Usaha. Dan selanjutnya itu adalah indeks pembangunan manusia, nilai IPM komposit dari kesehatan, pendidikan, standar hidup layak, metode geometrik rata-rata. Satuannya itu adalah dari 0 sampai 100 BP. Sumber dari BPS publikasi IPM. Selanjutnya itu adalah transformasi digital, indeks pembangunan, teknologi informasi dan komunikasi, 3 subindeks, akses dan infrastruktur, penggunaan TIK dan keahlian TIK, dan bersumber dari BPS Suksesnas. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah analisis deskriptif yang meliputi mean, nilai minimum, dan nilai maksimum, dan standar deviasi dilengkapi visualisasi tren dan matriks korelasi yang seluruhnya diolah melalui EViews 12. Tahap kedua adalah regresi data panel yang terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah Common Model Effect, Fixed Model Effect, dan juga Random Effects Model. Yang ketiga itu adalah pemilihan model. Model pertama itu adalah uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya itu adalah uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokodistisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya adalah uji hipotesis melalui uji T parsial, uji F simultan, dan koefisien determinasi. Demikian pemaparan proposal skripsi yang saya dapat sampaikan mengenai analisis determinan ketimpangan pendapatan dari perspektif hilirisasi industri indeks pembangunan manusia dan transformasi digital periode 2015 sampai 2024. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam proposal ini sehingga saya sangat membutuhkan masukan, kritikan, bimbingan dari Bapak atau Ibu penguji agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik dan layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian berikutnya. Atas perhatiannya dan waktu yang saya berikan, saya mengucapkan terima kasih. Saya siap menerima pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian.